Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Virgin Marathon yang dilakukan di Korea 42 km. Siapakah supporter utama Sahila Hisham? Mama sama Baba. Bener. Iyalah, ya masa cowok? Ya kali cowok sih. Bukannya waktu itu juga dikirimin multivitamin sama mantan? Itu mah Kok ketawa? bukan zaman maraton, Jor, Itu bukan. zaman diajakin balikan. Iya. Mantap. Tapi baik, Masya Allah gitu maksudnya. Siapa yang bilang Miller nggak baik? Lu mah parah banget. Loh, gue itu kan meluruskan. Miller Iya. baik banget dan dia itu nyambung ke semua orang. Gue nggak pernah kenal. Pada saat lo sama mantan lo itu kita belum deket banget. Tapi kalau ketemu ya ngobrol asik gitu. Terus udah gitu supportnya Lu juga pernah ketemu ya emang? Pernah ketemu beberapa kali di PIM waktu itu. Oh. Iya kan. Nah kalau misalkan sosok penting, sosok spesial di maraton ini ada apa enggak sih yang memberikan support? Pastinya tim-tim yang latih gue itu kasih support banget sih Jor waktu itu. Cinlok juga, Cinlok sama tim-tim tuh. Ya enggak lah, ada Oh. teman kita yang suka sama coach itu. Udahlah itu. Jadi timnya sih, tim dan manajer gua gitu. Jadi waktu itu memang karena lagi sambil syuting gitu, lagi sambil stripping, jadi mereka juga kayak kasih motivasi gitu. Terus tapi gue tahu sebenarnya dalam hati mereka juga itu khawatir sama keadaan gua gitu, karena gua beneran kurang tidur hampir setiap hari. Karena tidur juga itu poin penting banget kan kalau mau latihan, kalau mau olahraga buat ningkatin nutrisi, buat ningkatin stamina gitu. Jadi mereka, Mbak pasti bisa lah Mbak, pasti bisa gitu, kayak udah coba aja latihan gitu. Balik lagi tadi di garis finish ada Mama sama Baba. Kondisinya saat itu lagi musim dingin ya, La? Iya, lagi musim dingin. Berapa derajat ya waktu itu? Gue sempat Waktu lihat itu fotonya Mama tuh sampai dinginan. bela-belain kedinginan gitu, Nyokap gue bikin instastory enggak ya? Enggak, tapi gue lihat tuh di videonya si Mama masih Baba bawain teh panas ya kalau nggak salah ya. Apa air Oh hangat gitu iya, kan? nyokap gue pas begitu di garis finish nyamperin gue, ngasih air juga. Aduh gue lupa lagi ngasih teh kali ya. Terus langsung mijitin kaki gue. Langsung mijit terus terharu banget karena Mama langsung nangis waktu itu kan? Iya, langsung nangis waktu itu. Karena gue pas begitu nyampe garis finish juga nangis. Enggak pas sampai garis finish sih, sebelum garis finish juga gue udah nangis gitu. Di kilometer berapa tuh? Di kilometer sekitar kilometer 36 kalau nggak 37 gitu. Gue tuh kayak nangis, ya ampun itu tuh bentar lagi. Dari 36 gitu. ke 40 nangis terus. 4 km lu lari sambil nangis lah. Nggak kering air mata. Habis sudah air mata. Tapi iya. Tapi terharu ya? Iya terharu gitu, kayak ya ampun gue keren banget gitu. Iya pasti dong ada Gokil rasa. banget. Mama pernah ngomong gak sih waktu di garis finish itu Mama sama Baba apa yang mereka ucapkan ketika ngeliat lo di garis finish? Gak ada sih gitu, cuman kayak gue juga maksudnya mereka tuh sebenarnya belum begitu paham gitu, kayak maraton tuh detail larinya berapa kilometer gitu. Jadi pas mereka makanya gue tuh waktu itu memang sengaja ngajak nyokap sama bokap gue gitu. Gue pengen nyokap bokap gue ikut, gue pengen nyokap bokap gue tuh ngeliat gitu kayak, wah gue tuh ternyata larinya segini loh gitu. Jadi beneran pas mereka ngeliat gue sampai nangis di garis finish, mereka tuh kayak akhirnya yang ngerasain wow gitu. Waktu ada di Korea sama Mama sama Baba, support mereka sudah pasti terasa dari zaman gadis, maksudnya di majalah gadis gitu ya, terus syuting, Mama nganterin juga, terus Mama juga yang sampai sekarang bantu milihin apa yang harus dikerjakan sama Sahila gitu. Ada gak sih pesan-pesan yang suka bikin kayak aduh bikin haru gitu, karena Sahila nih suka tiba-tiba ngilang tuh di pojokan dengerin mamanya curhat. Terus ya best friend, deket banget sih sama. anak cewek bontot sama nyokapnya tuh pasti kan bakal deket banget ya. Apa yang biasanya bikin aduh sedih banget gitu, terus beruntung banget punya mama kayak Mama Laila? Kalau gue tuh selalu ingat omongan nyokap ya. Kalau omongan nyokap tuh gini, iya
Iya tuh harus bisa gitu. Kalau misalkan gue nyobain suatu hal yang baru, orang lain aja bisa, masa iya nggak bisa gitu. Dari dulu tuh selalu kayak gitu. Terus udah gitu kalau misalkan momen-momen yang inget tuh nyokap gue tuh sering banget gitu. Jadi waktu zaman emang gue pas ikutan Gadis Sampul itu, keadaan ekonomi keluarga gue tuh ya lumayan lagi drop sih gitu. Jadi bokap gua waktu itu sempat nyoba usaha beberapa kali, jatuh usahanya gitu. Dulu memang ada material, bokap gua kerja di bank, tapi setelah itu drop kan gitu untuk bertahun-tahun gitu. Jadi memang zaman perjuangan tuh nyokap gue tuh sekarang tuh ya ampun ya, kalau kita inget dulu gitu ya, dulu kita naik bis, sekarang udah ada mobil, alhamdulillah. Terus alhamdulillahnya juga kakak gue kerjaan di kakak Ical di Australia juga lancar, alhamdulillah. Kak Eva alhamdulillah juga Alhamdulillah di Johor banget gitu, iya. Kakak Ical ngebeliin rumah gitu. Jadi kayak keadaannya tuh sekarang ya ampun alhamdulillah banget. Termasuk nyokap gue juga kemarin sempat bilang, iya kita suka inget ya zaman dulu. Iya kalau syuting suka dimarah-marahin sama sutradara. Nyokap gue tuh nyaksin banget gitu. Zaman-zaman gue awal-awal syuting, gue diteriak-teriakin sama sutradara di depan ekstras, di depan warga yang lagi nonton gitu, yang lagi nonton gitu. Nyokap gue tuh kadang, ih mama tuh kesel gitu ya digituin di depan orang. Cuman ya nggak apa-apa sih mah gitu, kayak itu kan jadi pembelajaran buat iya gitu. Iya ya itu yang bikin iya jadi kuat cie gitu. Berarti kakak Ical sekarang ada di Australia, kakak kedua ya? Kakak kedua kakak Ical di Australia. Kakak pertama ada di Malaysia. Di Johor. Sejak kapan tuh lah mereka di luar negeri? Kalau Kak Eva itu dari gua SD kelas 4 SD. Kalau kakak Icel itu gua SMA kelas 1. Suka kangen nggak? Ikan banget ya. Karena kan jaraknya lumayan jauh ya. Satu di Johor, satu lagi di Australia. Udah gitu punya ponakan yang lucu banget. Ponakannya sama-sama namanya Thalia juga. Oh iya anaknya kakak Icel. Anak kakak Icel gitu ya. Kita pernah ke rumahnya kakak Eva juga di Johor. Iya, gitu. sama Jordi ya pernah ya. Apa sih yang bikin Sahila tuh kadang-kadang sedih gitu? Apa yang bikin kangen berkumpul bersama kedua kakak? Yang bikin kangennya pasti ingetnya zaman-zaman dulu gitu ya, kayak zaman dulu tuh pas kita lagi bareng-bareng gitu, benar-benar dalam kesederhanaan gitu. Tapi ya seru aja gitu, suka ngumpul bareng, makan bareng, nonton bareng di rumah, bikin makanan bareng gitu. Jadi kalau misalkan sekarang tuh apa ya, kalau ngumpul benar-benar mau lengkap tuh lumayan agak susah sih Jor waktunya gitu. Mungkin setiap ketemu gua yang ke Johor, kalau enggak Kak Eva lagi pulang ke sini, kalau enggak gua sama mama sama baba ke Australia gitu. Jadi sebenarnya jarang sih gua dapetin momen benar-benar ketemu sama Kakak Ical, Kak Eva, mama sama baba gitu. Jadi antara gua ke tempatnya Kak Ical ke tempat gua, kalau enggak gua ketemu sama Kak Eva ke tempat gua gitu. Pokoknya aja sih. tuker-tukeran lah Iya, ya, saling tuker-tukeran. nyusul ya. Apa yang pengen diungkapin sama Kak Ical sama Kak Eva? Kalau misalkan, kok gue jadi sedih kalau lu kok bisaan sih jangan bikin gue nangis. Enggak, kalau misalkan buat Kakak Ical tuh itu tuh termasuk apa ya yang bikin gue semangat terus sih gitu sampai sekarang, nggak bikin gue putus asa gitu karena malu gue karena kalau Kakak Ical tuh gue ngerasain banget dulu Kakak Ical tuh dapat beasiswa tapi emang nggak ada gitu uang buat kuliah. Dia gimana caranya dia bisa dapat kerjaan gitu, termasuk nyokap gue juga yang nganter-nganter kakak gue gitu. Sampai akhirnya dia sempat nyoba di Malaysia dibukain restoran sama kakak ipar gue, tapi memang nggak cocok karena capek sih waktunya. Akhirnya dia muter kepala gimana gitu sampai akhirnya ke Australia, sampai sekarang punya usaha di Australia. Jadi gue ngeliat Kakak Ical tuh bener-bener yang apa ya, dia tuh bener-bener mau berjuang banget orangnya gitu, nggak putus asa gitu. Gue semangat sampai sekarang kerja juga kayak ya terus berkarya gitu karena Kakak Ical sih. Gue ngeliat semangatnya dia. Kalau misalnya buat Kak Eva, kalau Kak Eva ngajarin gue gimana caranya jadi orang yang bener-bener tulus,
bener-bener hatinya baik banget Kak Eva tuh. Gua ngeliat juga baik banget gitu sama suaminya, sama anaknya, bener-bener ibu rumah tangga yang soleh banget gitu. Jadi masing-masing dari kakak-kakak gue bisa belajar dari mereka sih gitu. Jadi apa ya mau disampaikan? Mau bilang makasih aja sih gitu. Yang gue tahu juga ada banyak peran penting kakak Ical ngajarin lo bagaimana bisa membeli properti kan, bagaimana bisa nyimpen uang juga sampai akhirnya apartemen ini kebeli kan. Ada panggilannya ya, yacht kan? Peyot Panggilannya. Iya, gua cukup menyaksikan bagaimana perjuangan kakak Ical juga bisa ngajarin lo dengan segala macam intervensi lo ke kakak Ical gitu ya, kakak Eva juga gitu. Dan gua makanya tahu banget betapa pentingnya peran kakak Ical sama kakak Eva gitu. Jadi dan kakak Ical ini seorang kakak yang baik banget ke semua teman-temannya. Sahila juga kita sering ngobrol. Kalau kita video callan, kalau gue lagi video callan ya lu sering ngobrol juga. Pengen gak nanti waktu pindah ke apartemen baru ngundang si Peyot sama kakak Eva? Iya mau banget gue pengen ngajakin ponakan-ponakan gue berenang di kolam berenang bagusnya. Iya gitu. Jadi emang gue sempat ngomong juga sih sama ponakan gue, iya nanti ya kalau Antisela udah ada apartemen kita main di Jakarta terus udahnya nginep di apartemen Antisela gitu. Bukannya ponakan lo bule? Ngomongnya pakai bahasa Indonesia? Ponakan yang di Malaysia. Oh, kalau yang di Australia, Ketalia? Ngomongnya bahasa Inggris sih. Gimana? Iya serius. Ponakannya bule, jadi kakak Icil tuh nikah sama orang Australia kan? Iya. Terus ponakan gua sekarang udah nggak bisa bahasa Indonesia jadi ponakannya sempat tinggal di Indonesia, lalu dia nggak bisa bahasa Inggris kan, gara-gara ngomongnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terus balik lagi ke Australia. Sekarang nggak bisa bahasa Indonesia lagi. Iya. Terus gimana Antisela cara ngomongnya ke dia? Talia, come to my apartment. Gitu. Let's go to my apartment. Lucu banget. Jordi tuh emang kebiasaan suka ngetawain kalau aku ngomong bahasa Inggris. Tapi soalnya Talia juga punya cerita lucu waktu pertama kali ponakannya Sahila ke Indonesia gitu ya. Diajarin ngomong bahasa Indonesia sama Mama Lela ya. Oh iya itu lucu banget sih, nyokap gue gak bisa mau makan. Gimana lah? Kayak enggak, waktu itu tuh Talia tuh nggak bisa bahasa Indonesia kan sama sekali gitu. Terus di rumah tuh beneran berdua gitu sama nyokap gua kalau misal itu kasihan banget sih. Nyokap gua kan bahasa Inggrisnya ya ampun sedikit-sedikit banget gitu taunya gitu. Terus udah gitu. Sementara orang Australia itu kan agak-agak British accent gitu kan. Iya, bahasa Inggrisnya tuh British accent banget kayak yang enggak kayak I wanna kayak apa ya misalkan yang susah gitu. Sampai mamah gue tuh aduh aing pusing ya arek naon atuh ieu teh gitu. Berusak mama ada pisan ya aduh aing masuk karunya nenjona tapi kumaha atuh gitu. Ngurusin cucu orang bule di Bogor pula. Iya kan? Akhirnya nyokap gue tapi makin kesini iya Mama gara-gara si Talia, Mama lumayan bisa bahasa Inggris sekarang. Mama ngerti bahasa Inggris gitu. Tapi emang iya Jor, jadi nyokap gue kayak kata-kata yang simple gitu yang tadi yang nggak tahu gitu, jadi tahu gara-gara ponakan gue. Mau nggak mau karena kan yang ngurusin Talia kan di rumah. Resolusi nih lah di tahun 2020 setelah pandemi ini, sekarang kan ada istilah new normal kan. Di mana sekarang ini Indonesia mencoba untuk kembali pulih di tengah-tengah pandemi ini. Kita mencoba untuk merapikan semuanya mulai dari perekonomian, pendidikan sampai ke aktivitas kita sehari-hari. Sahila di tahun 2020 apa yang pengen dicapai? Di tahun 2020 apa ya kalau buat pencapaian gue tuh pencapaian gue tuh lebih ke bener-bener bisa bahagia dari hati sih Jor gitu. Jadi dengan apa yang gue hadapin setiap hari gitu, gue gimana caranya belajar gue bisa jadi bener-bener orang yang ikhlas, orang yang bener-bener bersyukur dan positif terus. Itu sih setiap hari dari tahun ke tahun
gue seneng banget buat belajar itu. Kalau profesi, atlet sudah, pembawa acara juga sudah, pemain sinetron, bintang, iklan juga sudah. Apalagi yang pengen? Film, sebenarnya film udah sih. Sebenarnya film udah. Cuman Main film scene-nya banyak maksud lo? main film scene-nya banyak. Yang scene-nya banyak maksud lo? Kan yang sama lu juga scene-nya banyak. Itu sih film gue yang scene-nya banyak. Film apaan? Yang film hantu. Iya juga sih. Iya, itu. Iya lupa ya pengalaman film iya, juga kita. itu sih. Iya, di layar lebar Iya, yang terus- scene-nya banyak itu. Itu. Ya terus kenapa tadi bilang pengen main film? Pengen film apa berarti? Apa aja sih filmnya, cuman yang pasti gue tuh dari dulu selalu ngebayangin gitu, aduh pengen banget gitu gue dapet film yang persiapannya bener-bener serius, produksinya bagus gitu loh, Yang Jor. screen testnya tuh bener-bener proper, ada Iya, readingnya berbulan-bulan, bener syutingnya di luar banget. kota, Aduh, yang iya, pengen masif banget. juga krunya. Iya, cuman Karakter yang dipengenin, karakter apa? kalau buat karakter, kalau misalkan gue dapat film apa aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan ditanya kepengen, gue pengen psikopat gitu sih. Cocok gak, Jor? Natural dong. Kurang ajar. bercanda. Karena random banget kan Psikopat anak gitu, ini. kayak Seorang wanita, anak gadis pengen jadi psikopat ya? Keren aja gitu, kayak psikopat gitu. Gimana sih gitu. Soalnya kan kadang tuh kita suka ngeliat kan di sekitaran kita ada yang agak ini orang psikopat deh gitu. Gue penasaran gimana sih jadi mereka gitu. Terus kalau misalkan jadi psikopat pengen lawan mainnya siapa? Lawan main ngehayal ya ini ya. Ya nggak Nah, apa-apa, ya. mimpi. Ingat mulut punya kuasa. Oh iya. Kalau kita pengen sesuatu berucap yang baik-baik, nanti malaikat lewat dicatat. Iya, kalau misalkan itu tuh gue ngefans banget kan sama Reza Radian. Sama Reza Rahardian. Iya. Benar. Iya. Kenapa ngefans sama dia? Suka, soalnya gue sering nonton filmnya, ya lu tahu sendiri lah, menurut gue aktingnya keren banget, bener-bener bisa ngebawain setiap karakter beda banget gitu. Kalau misalkan tiba-tiba di satu film dituntut untuk operasi plastik. Tapi lu pernah gak sih, La? Nggak pernah lah, lu tahu sendiri, gue natural kali alami, Jar. Iyalah, gue gak pernah diapa-apain. Bagian tubuh mana yang paling lo sukai? Yang lo banggakan? Mata, hidung, mulut, rambut, bibir, atau nggak tahu apa? Mata sih. Kenapa? Nggak tahu, soalnya banyak orang yang komen kayak, ih matanya bagus Di Instagram? gitu. Iya, di Instagram. Iya, matanya Ya, bagus itu kan menurut gitu. orang. Kalau menurut lo? Kalau menurut gua, apa ya yang gua bisa banggain? Gua suka sama senyum gua. Suka sama senyum? Iya, soalnya gua ngerasa senyum gua tuh tulus gitu, ikhlas. Kalau tiba-tiba nanti dapat film terus disuruh gemukin badan naik 20-30 kilo gimana? Mau? Mau, itu justru seru tahu, tantangan gitu, kayak wah lu harus ngegemukin gitu. Tapi karena jelas tujuannya gitu, karena mau film gitu, itu keren sih. Tuh buat cowok-cowok, yang penting saya lama jelas tujuannya kemana. Iya bener. Iya kan? Iya bener, Jor, harus jelas tujuannya, jangan nggak jelas. Jangan gitu. chatting-chatting doang, emang gue call center gitu bilang sama dia. Telepon aja ke OPP call center 1.500 612, tuh lu chatting tuh. Terus kalau misalkan di tahun 2020 ini ada nggak project-project yang agak ketunda nih, La? Berasa banget sih yang kemarin, apalagi pas awal-awal corona, Jor, lu tahu sendiri gue sempat nggak syuting beberapa lama, ya nggak gitu lama sih gitu, cuman memang ada dampaknya, ada ya ada 2 kerjaan gue sih yang ketunda gara-gara itu. Apa gitu. tuh? Yang satu tuh kayak apa yang gue kerja sama Merek ya? Iya makanya udahlah nggak usah sama disebutin. provider. Iyalah, oh iya ya gitulah. Oh iya, itu. Kerja sama salah satu provider. Oh iya satu gitu lagi. ya. Ada program yang memang jadi syutingnya nggak gitu jelas. Maksudnya dimundurin sampai batas waktu yang belum Iya. ditentukan. Oh iya. By the way, penutup nih, La.
kita pengen bahas tentang current issue yang ada sekarang. Ada banyak istilah-istilah yang muncul kayak PSBB, ada new normal gitu ya. Kalau menurut dari Sahila Hisham gimana sih tentang COVID-19 sendiri? COVID-19 ya emang ada, itu emang virus yang memang jelas ada ya, karena bukan, soalnya kan ada beberapa kan sekarang yang bilang kalau COVID-19 kan konspirasi dan segala macam gitu. Jadi memang Ya memang ya murni ini adalah sebuah cobaan Iya, sebuah berupa cobaan. wabah penyakit yang menyerang seluruh dunia gitu iya ya. gitu. Jadi memang kita lebih baik aturin menjalankan aturan yang ada. Sahila tim yang menjadi paranoid atau enggak? Enggak. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan pastinya. Iya tetap gitu, maksudnya kalau takut berlebihan ya jangan gitu, karena nggak baik juga kan buat mental kita gitu. Jadi ya yang wajar-wajar aja lah gitu, kayak jaga jarak, tetap peduli sama kesehatan diri sendiri, dan harusnya juga peduli sama kayak contoh gue gitu, sama nyokap sama bokap gitu. Gue sampai sekarang nggak ada kontak fisik gitu sama nyokap sama bokap gue gitu, karena gue ngerasa Ngapain lo ngegamparin nyokap lo? Oh, enggak. Kontak fisik. salaman Oh, gitu salah. Jor, Oh, salaman maksudnya cium gitu tangan. gitu, karena gue masih suka ketemu sama orang Iya, gitu. iya. Kontak fisik. Maksudnya menjaga ya, karena kan orang tua lebih rentan Iya, katanya. Dan gitu. memang benar gitu, maksudnya bukan hanya being paranoid tapi takut yang berlebihan juga tidak baik, karena bukan cuma takut tapi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Begitu. New normal. Apa yang dipersiapkan menyambut new normal ini? New normal. Ya tapi ya kalau misalkan dikatain buat menyambut new normal, ya udah siap banget gitu, udah siap, ayo deh buruan gitu. Kita juga berasa kan, gue pengen nongkrong, pengen main gitu, pengen nge-mall, pengen nonton di bioskop gitu, terus pengen kerja kayak biasanya. Ya, yang pasti di new normal ini kita juga berharap semoga tidak ada lagi pertambahan pasien-pasien Amin. yang positif dari corona, dengan pesan-pesan ke semua MOP lovers di rumah, baik itu new normal ataupun sampai nanti normal keadaannya, tetap terus jaga kesehatan, kebersihan, karena ada baiknya kita mengambil satu makna penting dari adanya wabah ini. Jadi kita harus menjaga diri, juga harus menjaga lingkungan sekitar juga, mulai dari kebersihan, kesehatan, sampai ke pola makan kita juga. Setuju. Gitu. Lah, terima kasih udah 1 jam loh kita ngobrol ya. Serius Jor? Udah 1 jam ngobrolnya. Oh iya, sekarang jam 4 waktunya kita makan. By the way, Sahila Hisham, thank you. Salam buat Mama, salam buat Baba, Kakak Iya, Icel, Kakak Eva makasih, juga. Salam makasih. juga buat yang kemarin habis ketemu ya. Iya. Iya, ya kan salam aja. Kan belum Iya. kan belum dikenalin, berarti kan belum Teman, Jor. masih teman. Iya, teman. Baik kayaknya, baik. Baik Oh anaknya. tumben sih Jor. Baik, Iya. anaknya baik. Oh, biasanya kan kalau misalkan gak baik gimana Jor? Oh, langsung Gimana? gue. Gue dimusuhin. Bukannya kecoanya gue yang dimusuhin. Iya, gue pernah musuhan sama Sahila 4 bulan. Gara-gara cowok. Gara-gara dia ngeyel, dibilangin mantannya tuh suka ngomelin Sahila. Terus menurut gue gak pernah suka ada cowok yang berani bentak-bentak seorang perempuan, apalagi pacarnya di depan teman-temannya. Menurut gue kayak wow, itu udah tidak ada lagi yang bisa dibelain sih. Iya, berarti itu mah gak cocok kali berarti sama Karena gue. nurut sama omongan gue, lu nurut. Akhirnya lu juga kan yang Iya disakitin. Papa Jordi. Lah, sekali lagi terima kasih Iya, banyak. sama-sama. Ya, pokoknya buat semua MOP lovers di rumah, habis ini aku akan ada podcast barengan sama teman-temanku yang lainnya. Kalau kamu mau tahu siapa aja atau kamu punya request, Kak, aku mau dong, Uncle aku mau dong. Kak, Uncle bikin podcast sama A atau sama B atau sama teman lama, boleh juga, langsung aja komen di bawah ini. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Bye-bye.